Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel yang ngebahas seputar pengetahuan umum, gaya hidup dan budaya pop, Ngobras Sasini. Dunia fotografi mulai dikenal masyarakat dunia dengan ditemukannya daguerreotype, sebuah metode untuk membuat foto dari selembar plat film negatif. Metode atau proses percetakan ini diciptakan untuk pertama kalinya oleh Joseph Nicéphore Niepce dan Louis Daguerre. di Perancis pada tahun 1834. Dari proses yang dibilang tidak sederhana di masanya tersebut, di beberapa tahun kemudian melahirkan sebuah budaya pop yang cukup digemari di masa kini, industri film. Ya, kalian benar. Pada episode kali ini, kita akan mencoba menelusuri secara singkat sejarah perkembangan industri film dunia, agar kalian lebih mencintai film sebagai sebuah karya seni dan bukan hanya sebagai hiburan semata. Era awal, sekitar 1878 hingga 1890. Terobosan besar selanjutnya datang dari Edward Muybridge. pada tahun 1878. Ia merekam 16 foto kuda yang sedang berlari. Perangkat awal untuk menampilkan gambar bergerak ini dianggap sebagai pioner dari proyektor film dan disebut sebagai Zoepraxiscope. Setelah memperkenalkan fonograf pada 1877, Thomas Alva Edison tertarik untuk menggabungkan temuannya dengan temuan Edward Muybridge. tersebut. Ide Edison tersebut berhasil melahirkan sebuah alat yang dinamai kinetoskop, sebuah alat yang semakin menyerupai proyektor di masa kini. Pada tahun 1895, Louis dan Auguste Lumière. memperkenalkan Cinématographe. sebuah alat yang menggabungkan kamera, printer, dan proyektor menjadi satu. Mereka kemudian mempersembahkan pertunjukan film pertama di Paris. Hasilnya adalah film pendek berdurasi 46 detik berjudul, La sortie de l'usine Lumière à Lyon. atau dalam bahasa Indonesia berarti, para pekerja meninggalkan pabrik. Lumière. Karya Lumière Brothers. tersebut diakui sebagai film komersial pertama di dunia. Beberapa tahun setelahnya, film-film pendek dengan durasi sekitar 50 detik pun bermunculan. Film yang ditampilkan saat itu masih hitam putih, belum memiliki audio, dan belum memiliki alur. Lalu pada tahun 1903, Edwin S. Porter. mengarahkan, The Great Train Robbery. yang menjadi salah satu film pertama yang menggunakan teknik naratif seperti pemotongan adegan dan pembingkaian aksi yang berbeda. Dari titik inilah lahir banyak profesi film yang kita kenal di zaman sekarang, seperti penulis skenario, film editor, pelukis, Storyboard. penata artistik, penata efek lapangan, hingga Wardrobe. atau penata busana serta penata rias atau Makeup. kontribusi lainnya disumbangkan oleh Georges Méliès. pada akhir abad ke-19, Méliès. seorang pesulap dan pembuat film asal Prancis, merevolusi seni bercerita di layar melalui penggunaan efek khusus dan teknik naratif yang penuh imajinasi. Film Méliès. berjudul, Le Voyage dans la Lune. atau A Trip to the Moon. 1902, memperlihatkan pendekatan inovatifnya, dengan memadukan fantasi, spektakuler, dan efek visual. Film ini membuka jalan bagi munculnya sinema naratif dan menempatkan dasar bagi para pembuat film di masa depan. Sementara itu di Perancis, sebuah perusahaan film yang juga pemasok proyektor, kamera, distributor film untuk bioskop, serta pembuat stok raw film, bernama Pathé Frères. melakukan inovasinya di tahun 1908. Inovasi yang dilakukan perusahaan yang dikelola oleh Charles dan Dan Émile Pathé. ini adalah pembuatan film berita pertama. Le Pathé Journal. Perusahaan ini memperkenalkan sistem produksi film yang terorganisir dengan menggunakan studio dan mengirim kelompok pembuat film ke seluruh dunia untuk merekam berbagai kejadian dan budaya. Hasil dari jurnalisme gambar bergerak ini selalu diputar di awal sebelum film utama dimulai, di hampir seluruh bioskop di dunia untuk waktu yang lama. Selanjutnya, era film bisu, sekitar 1890 hingga 1920. Era film bisu juga merupakan era perintis dari segi teknis sudut pandang. Pencahayaan 3 titik, teknik pengambilan gambar dekat, teknik pengambilan gambar luas, panning,
dan pengeditan kontinuitas, semuanya menjadi umum, jauh sebelum film bisu digantikan oleh film bersuara, pada akhir 1920. Karena film bisu tidak memiliki suara yang sinkron untuk dialog, layar antar judul digunakan untuk menceritakan poin cerita, menyajikan dialog kunci dan terkadang mengomentari aksi dalam film untuk penonton. Pianis atau organis teater, atau bahkan di kota-kota besar, orkes kecil, sering memainkan musik untuk mengiringi film tersebut. Para pianis dan organis teater mengiringi film dengan musik berdasarkan kertas musik atau improvisasi. Meskipun pada saat itu teknologi untuk menyinkronkan suara dengan film belum ada, musik dipandang sebagai bagian penting dari pengalaman menonton. Pada periode ini, Hollywood, California, menjadi pusat utama produksi film di Amerika Serikat. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. My name is Idrus J. Eko, saya pamit dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu tersenyum. Sampai jumpa di konten selanjutnya.